Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, sudah kembali semuanya. Sebelum kita mulai di pagi ini, seorang pimpin doa. Baik Pak dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan, sekarang kami akan memulai pelajaran kami, kiranya Tuhan pimpin, sehingga pelajaran kami dari awal hingga akhir boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, terima kasih kepada Adik Christine. Kita langsung saja pertemuan hari ini tentang sistem komputer. Sudah terlihat? Jangan pernah saja. Oke, kita langsung saja dari mulai pertama itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita itu memahami pengertian dan konsep dasar sistem komputer. Mungkin tadi ada yang tahu apa itu sistem komputer? Ya tahu Pak. Tidak tahu? Ya. Oke, ada yang tahu apa itu sistem komputer? Oke, tidak tahu. Kita langsung lihat saja. Oke, sistem komputer itu kumpulan perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan kumpulan firmware yang saling berinteraksi untuk melakukan pengolahan data menjadi informasi yang berguna. Tiga komponen utama ini sistem komputer. Yang pertama, hardware. Hardware itu perangkat keras yang memiliki wujud fisik. Yang kedua, software. Software itu perangkat lunak tanpa wujud fisik. Yang ketiga, pengguna yang mengoperasikan komputer. Yang kedua, hardware atau perangkat keras. Ada yang tahu ini penggunanya hardware? Belum tahu juga Pak. Belum tahu juga. Ya Pak. Oke. Hardware itu perangkat komputer yang memiliki wujud fisik dapat di situ. Nah, contohnya ini hardware, prosesor, memori, dan lain-lainnya. Fungsi utama hardware: menerima input, memproses data, menghasilkan output, menyimpan data, dan menghubungkan komponen, menyediakan bayar. Yang pertama itu menginput data. Tolong satu orang baca dulu. Kemudian mana? Menerima input. Menerima input data, instruksi dari penggunaan melalui perangkat input seperti keyboard, mouse, dan scan. Yang kedua itu memproses data. Kalau satu orang makan, Memproses dan mengolah data yang diterima melalui itu menjadi informasi yang berguna. oke, terima kasih. Yang berikutnya menghasilkan output.
menggunakan bimbingan data dan informasi secara berbasis atau HDD, FFD maupun secara aturan untuk digunakan kembali. berikutnya menggunakan komponen. Pusat wilayah. Contoh penggunaan yang kedua melakukan klik dan drag and drop. Yang ketiga memilih dan membuka file atau aplikasi. Nanti pertemuan berikutnya kita akan praktekkan semuanya ini. Jenis mouse itu ada berbagi tiga macam lagi. Ini optikal, laser, tactile. Oke, saya berikutnya WK. Sudah tahu tuh WK? Sudah tahu kamera? WK itu artinya kamera digital yang terhubung ke komputer untuk menangkap gambar dan video secara real. Fungsinya itu video call dan konferensi online. Yang kedua streaming dan rekaman video. Yang ketiga capture gambar dan foto. Berikut monitor. Salah satu orang macam Monitor adalah perangkat untuk yang menampilkan informasi visual dari komputer dalam teks, gambar, video, dan informasi. sudah tahu monitor itu yang bagaimana? sudah Sudah. Fungsinya? Untuk menampilkan teks, gambar, video. Oke. Ini jenis gambar sesuai fungsinya juga. Ini menampilkan output visual dari komputer antar muka untuk berinteraksi dengan sistem, menampilkan multimedia dan konten digital. Berikut printer. Printer adalah alat output yang digunakan untuk mencetak dokumen yang dapat dipilih.
kasih. Jadi jenis printer ini yang pertama itu inkjet atau cetak foto dan dokumen berwarna. Yang kedua laser, cetak cepat dan teks tajam. Yang ketiga thermal, cetak struk dan lebar. Yang berikutnya CPU atau prosesor. Sesuatu orang baca dulu. Iya Pak. Saya mana Pak? Ini CPU. Apa itu CPU? CPU adalah entry processing unit adalah jumlah Betul. Kemudian arti dan komputer yang proses semua instruksi dan perhitungan bertanggung jawab untuk menjalankan program dan sistem operasi. Oke, terima kasih. Jadi komponen CPU itu mulai pertamanya ada alternative logic unit atau disebut perhitungan. Yang kedua CPU atau kontrol unit atau pengaturan. Yang terakhir register atau penyimpan sementara. Yang berikut methode. Sudah ada yang tahu itu methode? Berbeda. Oke, methode adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen komputer. Itu tempat CPU, RAM, dan perangkat lain berpasang dan berkomunikasi. Jadi komponen pada headboard, soket CPU, slot RAM, chipset atau port I/O. Masih semangat? Ini kita apa dulu? Apa sudah speaking? Great speaking. Itu sudah. Jangan lupa ini sulit Pak. Nah, beri. Tepuk semangat Sarah. Tepuk semangat. Ada yang tahu kalau satu orang ini? Tidak. Tepuk semangat. Nanti juga ini tepuk semangat. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Ulang ya. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Oke, kita lanjut ke soket CPU. Soket CPU itu ada yang tahu? Belum tahu. Jadi soket CPU itu tempat di mana prosesor atau CPU dipasang pada motherboard. Dan fungsi utamanya ada 4 fungsi. Tolong satu orang baca sampai 4. Fungsi utama untuk soket CPU yang pertama tempat prosesor atau menjadi tempat pemasangan CPU. Yang kedua koneksi listrik atau menghubungkan CPU dengan motherboard. Yang ketiga transfer data, mengirim dan menerima data dari CPU. Yang keempat menyediakan data, menyediakan daya, memberikan daya ke prosesor. Oke, terima kasih. Jadi itu fungsi utama dari soket CPU. Jenis soket CPU itu yang pertama Intel atau RGA 1151, ada juga RGA 1200 dan terakhir RGA yang 1700. Jadi ini jenis soket dari soket CPU.
Yang berikut slot RAM. Slot RAM ini adalah tempat pasangnya modul memori RAM pada metaboard. Fungsi utamanya tempat memori penyimpanan modul RAM. Yang kedua, transfer data cepat, komunikasi cepat antara RAM dan CPU. Kapasitas memori menentukan total RAM yang dapat terpasang. Dan terakhir, dual channel mendukung modular, dual channel untuk perform lebih baik. Jenis RAM yang didukung, yang pertama DDR3, yang kedua DDR4, yang ketiga DDR5. Yang berikut chipset. Chipset ini adalah komponen yang mengatur komunikasi antara CPU, RAM, dan perangkat lainnya di metaboard. Fungsi utamanya mengatur komunikasi atau mengatur aliran data antara komponen. Yang kedua, menghubungkan perangkat seperti USB, SATA atau PCIe. Yang ketiga, mengatur kecepatan bus data, manajemen daya atau mengatur konsumsi daya komponen. Jenis chipset yang pertama Intel 2790. Oke, jadi kalian bisa lihat saja itu jenis chipset. Bisa. Jadi yang berikutnya port I atau port. Port I ini adalah antarmuka untuk menghubungkan perangkat eksternal ke komputer. Fungsi utamanya menghubungkan atau menghubungkan keyboard, mouse, monitor, dan lain-lain. Transfer data, mengirim dan menerima data dan perangkat eksternal. Yang berikut, koneksi jaringan menghubungkan ke jaringan internet, output videonya menampilkan gambar ke monitor. Yang berikut RAM. RAM ini atau Random Access Memory adalah memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Karakteristik RAM: data hilang saat komputer dimatikan atau full lighted. Yang kedua, kecepatan akses sangat tinggi. Yang terakhir, kapasitas mempengaruhi kinerja komputer. Yang berikut, hard disk. Ada yang tahu hard disk? Tahu. Hard disk itu adalah media penyimpanan data permanen dengan kapasitas besar atau SSD adalah versi lebih cepat tanpa bagian bergerak. Perbedaan utama tahu HDD menggunakan peringatan magnetik berputar, sedangkan SSD menggunakan memori flash tanpa bagian bergerak. Yang berikut, flash disk. Flash disk ini adalah perangkat penyimpanan portable yang menggunakan memori flash. Mudah digunakan untuk transfer data antara komputer. Keunggulan flash disk: yang pertama, portable dan ringkas. Yang kedua, plug and play atau tanpa instalasi. Yang ketiga, dapat digunakan berulang kali. Yang terakhir, ini kompetitif dan berbagai perangkat. Yang berikut sosmed. Ada yang tahu sosmed? Tahu. Oke, coba satu. Apa itu sosmed? Lunak yang sudah tidak aktif. Oke, terima kasih. Coba satu orang fungsi-fungsinya coba satu. Fungsi software yang pertama mengontrol perangkat keras atau web, yang kedua menjalankan berbagai instruksi perintah, yang ketiga menyediakan antar input. Oke, terima kasih. Dan oke, kita lanjut di sistem operasi. Sistem operasi ada yang tahu?
dan mengelola semua sumber daya komputer. Fungsi sistem operasi. Yang pertama, manajemen memori dan proses. Yang kedua, menyediakan antar-muka pengguna atau GUI atau CLI. Yang ketiga, mengolah paket keras. Yang keempat, menjelaskan aplikasi. Yang berikut, brainware atau pengguna komputer. Brainware ini adalah orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Komputer tidak dapat bernafas tanpa adanya pengguna yang mengoperasikan. Fungsi brainware. Yang pertama, memberikan instruksi kepada komputer. Yang kedua, mengoperasikan perangkat keras. Yang ketiga, mengelola dan menggunakan perangkat lunak. Yang keempat, mengolah data menjadi informasi. Yang terakhir, memecahkan masalah yang terjadi. Yang berikutnya, router. Router ini adalah perangkat yang menghubungkan beberapa jaringan dan mengarahkan lalu lintas data antar jaringan, komponen penting untuk koneksi internet. Fungsi router. Routing menggerakkan data tujuan, menghubungkan jaringan lokal internet, dan terakhir verify keamanan jaringan. Oke, yang terakhir switch. Switch ini adalah perangkat yang menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN, mengelola lalu lintas data antar perangkat dalam jaringan. Fungsi switching atau menghubungkan perangkat dalam LAN. LAN membagikan jaringan menjadi segmen. Dan terakhir, mengurangi collision pengguna. Oke, itu saja materi sistem komputer hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya atau apa yang belum dimengerti? Paham semuanya? Paham. Oke, baik, terima kasih. Itu saja materi hari ini tentang sistem komputer. Dan Pak sudah kirim ini link tugas di grup kelas. Coba perhatikan, Pak kirim link di grup kelas. Nanti di kita kelas, minta kita kelas di tolong di Yes. Ya, di Oke, coba lihat di grup kelas. Kita pilih langsung di quiz. Oke, Untuk langsung jawab. ya, langsung jawab. Pilih kuis, ada pilih kuis di situ. Langsung jawab soalnya. Di situ. Tidak. Yes. Ya, itu saja materi hari ini. Nanti tugasnya bisa dikumpulkan. Itu saja materi hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Sabar. Oke, kesimpulan pembelajaran sistem komputer ini. Yang pertama,
sistem komputer terdiri dari 3 komponen utama yang saling terintegrasi antara hardware, software, dan firmware. Yang berikut, hardware atau perangkat keras adalah perangkat yang memiliki wujud fisik dan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, input device, output device, process device, storage device. Yang ketiga, input device, berfungsi memasuki data atau keyboard, mouse, dan scanner. Sedangkan output device menampilkan hasil pemrosesan atau monitor, printer, dan proyektor. Berikut, processing device atau CPU merupakan otak komputer yang berfungsi sebagai pusat pengolahan data dan berkomunikasi tentang seluruh perangkat. Yang berikut, storage device terbagi menjadi internal storage atau hard disk dan RAM, external storage atau flash disk, hard disk eksternal atau HDD. Yang berikut, software atau perangkat lunak tidak memiliki wujud fisik dan berfungsi merupakan perangkat keras terbagi menjadi sistem operasi, pemrograman aplikasi, utility program, dan bahasa pemrograman. Yang terakhir, firmware adalah komponen komputer yang mengoperasikan dan memanfaatkan sistem komputer untuk berbagai keperluan. Oke, itu saja materi hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di minggu. Oke, pada materi sebelum kita keluar dari kelas, satu orang pimpin doa penutup. Fir, silakan. Arifin. Pak, teman-teman, mari siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Allah Bapa dalam surga, puji syukur kami Tuhan-Mu, hingga pada kesempatan ini kami dapat menerapkan materi yang diajarkan dari Pak Guru kami. Sebentar lagi kami akan pulang ke tempat yang masing-masing. Kita dalam perjalanan. Amin. 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 Terima kasih untuk Arifin. Itu saja. Sekian dan terima kasih.